wabarakatuh. Saya Endel Mutiara, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7 akan menyampaikan terkait materi profesionalisme dan kepemimpinan. Jadi, profesionalisme dan kepemimpinan pendidikan anak usia dini itu berarti menjalankan peran sebagai pendidik anak usia dini secara kompeten, etis, bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan berbaik anak. Pada Undang-Undang Nomor 20 disebutkan bahwa pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran dan melihat hasil pembelajaran serta melakukan bimbingan, pengasuhan dan perlindungan kepada anak didik. Berdasarkan acuan tersebut, pendidikan harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian yaitu mampu bersikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, sesuai dengan norma, agama, budaya, dan keyakinan anak. Jadi menampilkan diri sendiri sebagai pribadi yang berbudi pekerti, menjadi contoh ya. Kemudian kompetensi profesional terkait dengan kemampuan untuk memahami tahapan perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemampuan untuk memberikan stimulasi pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, serta kemampuan untuk membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan. Selanjutnya ada kompetensi pedagogik yang ini harus dikuasai oleh setiap pendidik, yang mana kemampuan terkait dengan merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan dan perlindungan, melaksanakan proses dan melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan dan perlindungan. Yang keempat ada kompetensi sosial, adalah kemampuan guru dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik dan orang tua. Peran dan tanggung jawab pendidik anak usia dini, yang pertama mulai dari perencanaan, menentukan tujuan, menentukan tema, menentukan pusat kegiatan, menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan media. Yang selanjutnya sebagai fasilitator, menjadi role model, menjadi public figure, contoh pokoknya, menciptakan lingkungan yang menyenangkan supaya anak tertarik untuk belajar, menyiapkan sarana dan media belajar, mendukung anak waktu belajar, jadi memberikan kesemangatan ya, mendorong stimulasi untuk anak senang untuk belajar, memperkuat atau memotivasi pengalaman positif anak. Yang selanjutnya sebagai evaluator, observasi, mengamati perkembangan kemampuan anak, mencatat kegiatan penting. Ada juga prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu melibatkan kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memfasilitasi perkembangan anak secara holistik atau keseluruhan. Ada juga kode etik dan etika profesional. Kode etik merupakan seperangkat norma atau aturan, prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik juga memiliki fungsi perlindungan dan pengembangan profesi, karena kode etik merupakan pelindung profesi dari campur tangan pemerintah. Dengan adanya kode etik yang jelas, terlebih khusus dalam rangka mengatur hubungan antara anggota profesi dengan pihak eksternal atau pemerintah, akan memberikan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Etika profesional adalah penerapan prinsip moral dan nilai etika dalam praktik kerja sehari-hari dalam suatu profesi. Profesionalisme dalam pendidikan anak usia dini bukan hanya soal mengajar, tapi tentang bagaimana menjadi panutan dan pelindung bagi anak, bagaimana membangun kepercayaan dengan orang tua, bagaimana terus tumbuh sebagai pendidik dan manusia. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.
Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.